Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang surat salah satu di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan niat yang ikhlas, berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita semua akan mempelajari tentang surat At-Tin. Apa saja yang harus kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita membaca surat At-Tin dengan tartil. Selanjutnya, anak-anakku semua harus mampu, harus bisa menulis kalimat dalam surat At-Tin. Dan tentunya nanti bagaimana menulis yang baik, menulis yang benar, nanti akan Bapak ajarkan. Yang ketiga, anak-anakku semua harus mampu menghafal surat At-Tin dengan baik dan benar, sekaligus ditunjukkan hafalannya harus lancar. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai untuk membaca bersama surat At-Tin, perlu kita ketahui bersama kenapa orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Karena satu, Al-Quran itu merupakan mukjizat. Mukjizat Al-Quran berbeda dengan mukjizat Nabi terdahulu. Kalau mukjizat Al-Quran bersifat universal sepanjang zaman. Kalau mukjizat Nabi pada zaman dahulu hanya terbatas pada masa itu saja. Yang kedua, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Jadi sampean dalam membaca Al-Quran itu dinilai suatu ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran itu sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita harus tahu adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, kita harus berwudu. Kenapa kita harus berwudu? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kita semua memegang Al-Quran jika kita dalam keadaan batal atau tidak mempunyai wudu. Adab yang kedua, menghadap kiblat. Adab yang ketiga, mengucapkan ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab selanjutnya, membaca Al-Quran itu harus dengan bacaan yang tartil. Jangan membaca terlalu cepat sehingga tidak bisa didengarkan dengan baik makhorijul hurufnya. Kemudian
dalam membaca Al-Quran, kita berusaha merenungkan maknanya, makna yang ada pada ayat yang sedang kita baca, artinya bagaimana, kemudian pelajarannya yang bisa kita ambil itu seperti apa. Yang terakhir, jika kita sudah selesai membaca Al-Quran, diakhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim. Kemudian Al-Quran kita tutup dan kita cium Al-Quran sebelum kita taruh Al-Quran di tempat yang mulia. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama surat At-Tin. Dibaca dengan pelan, dengan bacaan yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya terjemah surat At-Tin. Ayat 1, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat 2, demi gunung Sinai. Ayat ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat 7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat 8, bukankah Allah Hakim yang Maha Adil? Setelah membaca dan mengetahui artinya, maka anak-anakku sekarang harus mampu menghafal surat At-Tin. Cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal. Ayat pertama, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Dibaca terus berulang-ulang sampai hafal. Kemudian setelah hafal ayat yang pertama, lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama pula sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangilah secara meminta kepada ayah atau ibu untuk menyimak hafalan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sekaligus sampai ayat terakhir, sampai ayat 8. Lakukan hal serupa sampai akhir ayat sehingga anak-anakku semua mampu menghafalkan surat At-Tin dengan lancar, dengan baik dan benar. Setelah anak-anakku menghafal surat At-Tin, selanjutnya anak-anakku harus mampu menulis surat At-Tin. Menulis huruf di dalam Al-Quran dengan baik akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf di dalam Al-Quran itu tidak sulit, asalkan anak-anakku semua rajin dan teliti serta penuh kesabaran dalam terus belajar menulis huruf-huruf Arab, menulis ayat-ayat Al-Quran, sehingga anak-anakku mampu menulis dengan rapi, dengan baik dan benar.
Mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Wattini wazaitun, yang artinya buah tin. Surat At-Tin ini adalah surat ke-95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin dalam Al-Quran berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, makanya dinamakan surat Makkiyah. Setelah kita pelajari bersama surat At-Tin, sekarang tugas anak-anak yang pertama menulis surat At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian setelah itu menghafal surat At-Tin. Demikian pelajaran pada hari ini. Pesan Pak Asrori, sholatnya jangan sampai bolong dan rajinlah berdoa. Tetap jaga kesehatan pada masa pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap semangat dalam belajar dan mengaji. Rajinlah membantu orang tua serta mintalah doa kepada orang tua. Mudah-mudahan anak-anakku semua diberikan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.